Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وعنذر عنده هزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. أشهد أن محمد رسول الله وصدق الوعد الأمين وصافي من خلقه وقليل أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وتركنا الميت البيضاء ليلها كنهارها إلا نهارها نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد يا أيها الناس إني أوصيكم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini semua umat Islam mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita telah meraih kemenangan dengan berpuasa 30 hari lamanya, berjuang menahan haus dan lapar, mengekang hawa nafsu yang membara, dan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Tapi jangan kita sangka ibadah puasa kita itu yang akan memasukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Belum apa-apanya dengan nikmat hembusan napas, jantung berdetak, napas berhembus, darah menetes. Belum apa-apanya dengan nikmat minum dan makan dan tidur lelap di tengah malam gelap gulita. Belum apa-apanya amal kita itu di hadapan surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum apa-apanya dibandingkan dengan nikmat besar yang Allah titipkan rezeki dalam kandungan rahim seorang ibu sampai kita dilahirkan ke atas dunia, sampai kita disusukan 2 tahun lamanya. Maka kita katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika hati sedang berada dalam kesunyian karena ada orang terkasih dan tersayang,
buah hati bilang jiwa pasangan hidup amat terkasih. Saat air mata menetes memanjangi mereka, andai ayahanda, andai ibunda, andai kedua orang tua kita masih hidup, pulang dari salat Idul Fitri ini, mungkin tangannya yang masih dapat kita cium, tubuhnya yang rapuh, yang dapat kita dekat dan kita peluk. Betapa melepuh kulit seorang ayah di tengah panasnya matahari dan hujan, mencari makan sesuatu nasi untuk kita, sehingga kita menjadi orang yang dimuliakan, dihormati, disanjung, diagungkan, dipuja dan dipuji. Tapi hari ini malam tak dapat kita tolak, untung tak dapat kita raih. Mereka yang mestinya pagi hari ini kita datangi, kita cium, kita dekat dan kita peluk, tapi hari ini mereka tak ada lagi bersama dengan kita. Mereka sudah pindah ke alam lain. Kita hanya mampu tegak berdiri di atas kursarannya. Tak ada yang dapat kita kirimkan untuk dia kecuali untayan doa seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Tak ada yang dapat kita ucapkan untuk mereka selain ucapan kata Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka taman dari taman-taman surga. Lalu apa yang dapat kita balaskan untuk mereka? Andai kita gendong mereka dari kampung halaman sampai ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, lalu kemudian kita dekat mereka 7 kali putaran tawaf haji dan umrah, belum tentu dapat menebus satu pekikan, teriakan, tangisan saat mereka nyawa melahirkan kita dari alam rahim ke alam dunia. Berapa kali dia tak sempat salat tahajud karena tangismu di tengah malam gelap gulita. Berapa kali dia tak sempat salat duha karena kencing najismu lengkap di pakaiannya. Berapa kali dia diusir dari keramaian karena tangismu memekik mecah telinga. Berapa kali dia tak sempat beribadah, berapa kali dia tak sempat berpuasa karena mengandung dan menyusuimu. Apa yang dapat kita balaskan untuk mereka? Walaupun salatmu beribu-ribu kali, walaupun zakatmu, infakmu, sedekahmu berjuta-juta dolar, walaupun haji dan umrahmu berulang berkali-kali, tapi saat kau gores luka hati mereka, menetes air mata mereka karenamu, maka surga bukan milikmu, maka surga bukan milik kita, maka surga bukan milik kita. Andai kita datangkan uang yang banyak, tidak akan dapat menebus luka hati mereka. Di atas pusarannya, di atas pusarannya, kita hanya mampu berdoa, kita hanya mampu meneteskan air mata darah. Walaupun air mata darah kita teteskan di atas pusarannya, meminta untuk kembali ke atas dunia, meminta untuk kembali bersama dengan mereka, maka itu takkan dapat kita lakukan. Hanya doa yang dapat kita kirimkan untuk mereka. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai kita kena salah satu doa dari malaikat Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Bu'dan liman adraka biladayil kibara aw hadahuma aw hilahuma falam yudkhilul jannah. Celakalah, sengsaralah, tercorenglah, ternodalah orang yang hidup sempat bersama ibu bapanya atau salah satu dari mereka, tapi selama mereka hidup tak mampu membuat mereka bahagia, tak mampu membuat mereka tersenyum, tak mampu berbakti kepada ibu bapanya, tak mampu untuk membuat mereka masuk surga. Celakalah, sengsaralah dia. Lalu diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Amin. Kabulkanlah ya Allah. Selagi hayat masih di kandung badan, selagi alam masih terkembang,
dunia belum kiamat, jantung masih berdetak, napas masih berhembus, darah masih mengalir. Birrul walidain, berbaktilah dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di atas dunia tak lama. Hidup hanya sementara. Sementara malaikat maut tiba di tengah kegelapan dunia, maka ini kita katakan Allahu Akbar, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, tiada daya upaya darimu ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Panjang perjalanan hidup kita, tapi lebih panjang lagi hikmah selepas bulan Ramadan ini. Ada 3 hikmah yang akan menjadi penerang bagi kita di tengah kegelapan hidup ini. Hikmah yang pertama adalah sedekah. Ada pertanyaan, apa yang dapat meringankan ketika sakaratul maut? Yang dapat meringankan ketika saat sakaratul maut adalah sedekatus sirri tadafa'uni tatasu. Sedekah dapat menghilangkan mati su'ul khatimah, dan kita selalu diajarkan berdoa, Allahumma wina'laina fi sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah kami ketika saat sakaratul maut. Bersedekah yang baik dapat menghilangkan mati su'ul khatimah. Kenapa? Karena semua hanya akan tinggal cerita dan kenangan yang takkan dapat dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ma akalta fa'afnaita, yang kita makan hancur, busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kita pakai lapuk, lusuh. Wa ma tasrafta fa'amdaita, yang kita sedekahkan itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma, pada hari itu, ma la yanfa'u malun, harta tak dapat lagi berguna, wala banun, anak tak dapat menolong, illa man atallah, kecuali orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, bersih dari hasad, ujub, angkuh, sombong, dendam kesumat, penjilat, merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi, merasa lebih dihormati, merasa lebih berkuasa, berharta dan bertahta. Tapi di saat itu semuanya dia tundukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu menghilangkan mati su'ul khatimah adalah dengan cara bersedekah. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin, semua amal akan ditunjukkan, semua amal akan didatangkan. Ini amalmu, ini infakmu, ini sedekahmu, ini zakatmu, ini wakafmu. Tapi jangan lupa, yang buruk pun akan tetap ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun si ujung rambut, si ujung kuku, si ujung pedang sebesar telapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, di tengah malam yang gelap, di dasar laut samudra yang paling dalam, ketika itu akan ditunjukkan juga di depan Allah Subhanahu wa taala. Yauma tubala sarair, segala rahasia, semua rahasia akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mati itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai mayat, wahai orang mati, apa yang kalian inginkan? Maka mereka akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, berilah kami taman ajal, taman hidup, untuk hidup sejenak, sesaat, seminit, sedetik ya Allah. Kalau aku beri engkau hidup, engkau mau apa? Fasaddaqa, kami ingin bersedekah. Wa aku minas sholihin, kami ingin beramal soleh. Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna, mata kami telah melihat siksa neraka-Mu ya Allah. Wa sami'na, telinga kami telah mendengarkan pekikan teriakan tangisan neraka-Mu ya Allah. Farji'na, kembalikan kami ke atas dunia-Mu ya Allah. Untuk apa kita minta ke atas dunia? Na'mal salihan, kami ingin beramal soleh ya Allah. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi apa mau dikata? Kata-kata tak lagi bermakna, hanya penyesalan dan derita yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bertobat
berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. At-tafakkur sa'ah, merenunglah sejenak, berfikirlah sejenak. Kita ini di sini mau apa? Kita ini mau ke mana? Yang kita bawa menghadap Allah itu apa? Yang berdosa, yang membuat dosa sebagai pendosa, berhentilah. Yang berzina, berhentilah. Yang narkoba, judi, berhentilah. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah tawbatul abadi. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba malam yugargir, selama nyawa belum sampai di kerongkongan, selagi hayat masih di kandung badan, alam masih terkembang, dunia belum kiamat, darah masih mengalir, jantung masih berdetak, napas masih berhembus. Sebelum masanya tiba, sebelum masanya tiba, masa adalah masa Arab disebut dengan ajal. Iza jaa ajalum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat mundur walaupun sesaat, wala yastaqdimun, tak dapat pula dimajukan walaupun sesaat. Pada akhirnya kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Besarkan Allah dalam hatimu, maka kisah hidupmu akan terasa kecil. Besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia ini akan terasa kecil dalam pandangan kelopak matamu. Besarkan Allah dalam hatimu, maka kisah itu hanya seperti butiran debu, tak bermakna, tak mengusik hatimu dan tak mengusik pikiranmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, tak ada gunanya sedekah yang banyak. Sedekah yang banyak akan sirna, hapus, binasa kalau tidak menyambung tali silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling tinggi, pemimpin Nabi dan Rasul, pemimpin seluruh umat manusia, manusia yang sudah dijamin masuk surga, manusia yang tak ada dosa, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap meminta maaf, memberi maaf, bukan kehinaan, bukan kerendahan. Hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar di Masjid Nabawi. Apa kata Nabi? Ma kuntu jalantu lahu zaran. Siapa yang pernah aku cambuk ketika aku mencambuk unta, ketika aku mencambuk kuda, lalu pundaknya terkena ujung cambukku, haza zahri, ini pundakku, falyastaqit minhu, silakan balas. Semua sahabat terdiam dan tertunduk, tak dapat menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma kuntu satamtu lahu irdan. Siapa yang pernah aku caci maki, sumpah serapai, kasar kata-kataku, tersinggung perasaannya, dia tidak melawan karena aku Nabi. Haza irdi, ini harga diri Muhammad, falyastaqit minhu, silakan balas. Nabi tak ingin membawa dosa kepada manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Man kana lahu da'in, siapa yang pernah aku pinjam hartanya, emasnya, peraknya, dirhamnya, silakan tuntut. Salah seorang sahabat berkata, inna laka alayya salasa dirham, engkau pernah meminjam 3 dirham kepadaku ya Rasulullah. Ketika itu Nabi langsung menunjuk Fadal bin Abbas, infa ya Fadal, bayarkan tampuai Fadal. Nabi tak ingin membawa hutang kepada manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ajarkan kepada kita. Bahkan tidak ada lebih mulia daripada beliau. Allah tak pernah memanggil ya Muhammad, Allah panggil ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Begitu mulianya dia. Apa yang kau minta akan aku kasih, apa yang kau beri akan aku mau. Tapi persoalan dosa kepada manusia, beliau tetap meminta maaf. Lalu bagaimana dengan kita yang angkuh, sombong, yang tak mau meminta dan memberi maaf, sedangkan nyawa kita dari Allah, nafas kita pinjaman Allah, jantung kita berdetak karena kuasa Allah, darah kita mengalir karena titipan Allah. Yang kita sombongkan itu apa? Untuk tidak mau meminta dan memberi maaf. Suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tuanya, orang tua pun juga kepada anak, kepada saudara, kepada tetangga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa mereka kata Nabi? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali
tali silaturahim. Siapa yang menyambung tali silaturahim, akan aku sambung hubungan dengan dia. Siapa yang memutus hubungan silaturahim, akan aku putus hubungan dengan dia. Man aba'i wa qatalahu fi rizqi, siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, wa insalu fi asarihi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka sambung silaturahim. Eratkan yang longgar, rekatkan yang retak, sambung yang putus. Kalau patah, sambung kembali. Kaca yang retak, rekatkan kembali. Hubungan yang rusak, perbaiki kembali. Meminta maaf, memberi maaf, bukan kehinaan dan kerendahan, tapi orang yang meminta maaf, orang yang memberi maaf adalah orang yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik hari ini daripada nanti di padang mahsyar kita cari mereka berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, belum tentu akan berjumpa dengan mereka ketika berada di padang mahsyar. Lebih baik hari ini kita cari mereka, walaupun dia tidak menyambut dengan Waalaikumsalam, andai mereka tidak menyambut dengan senyuman, kita sudah lepas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang pernah menyakiti orang, bagi yang pernah menzalimi orang, bagi yang pernah mengambil hak orang, bagi yang pernah memakan hak orang, minta maaf, mudah-mudahan dihalalkan, tersambung silaturahim. Bagi yang pernah menyakiti orang, bagi yang pernah menganiaya orang, bagi yang pernah menzalimi orang, ittaqul zulma, jangan zalimi orang, jangan sakiti orang, jangan aniaya orang. Fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah, sesungguhnya kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan di hari kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga, tak ada gunanya, tak ada manfaatnya, tak ada maknanya sedekah silaturahim kalau tidak ditutup dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa-masa yang indah nun jauh di belakang, takkan mungkin dan berharap kembali lagi. Lantar jial ayyamul lati madat, hari-hari yang di belakang, masa-masa yang indah di belakang, takkan mungkin kembali lagi. Seperti kita tegak berdiri di tepi sungai, air yang sudah lewat takkan mungkin kembali pulang. Kita hanya bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita di masa yang lalu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallu salatal muwaddi', kalau engkau salatlah seakan-akan itu adalah salat terakhir bagimu. Seakan-akan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Seakan-akan Idul Fitri yang tahun ini, pertemuan kita hari ini, perjumpaan kita hari ini, di pagi hari ini, seakan-akan itu adalah hari raya Idul Fitri, pertemuan kita yang terakhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tak ada satupun yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau geraknya zikir, kalau diamnya fikir, kalau makannya ibadah, kalau tidur itu adalah memberikan hak mata, itu juga dapat menjadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sadarlah diri tahu diuntung. Jasad terbujur kerana diusung. Yang selama ini dimuliakan, dihormati, disanjung, dipuja dan dipuji, tapi hari ini hanya tinggal cerita dan kenangan. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan cerita dan nama. Apakah nama baik yang akan ditulis dengan tinta emas? Apakah nama buruk, jelek, kotor, jahat, busuk yang akan dihujat dan dicela sepanjang zaman? Bulan purnama indah hanya di saat tanggal 15, tapi di akhir bulan, di penghujung waktu, dia hanyalah seperti batu kerikil hitam legam. Dia hanyalah seperti butiran pasir yang tak memancarkan cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Serahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Idza zaqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Kalau dunia terasa sempit, maka mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau mintalah kepada Allah. Wa istanta fastan billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami bersujud sujud, dan kepada Engkau kami minta pertolongan ya Allah. Isma syi'ta, silakan hidup sesuka hati. Hidup sombong karena kaya seperti Qarun, hidup angkuh karena kuasa seperti Firaun, hidup karena ilmu hebat, angkuh, sombong, penjilat seperti Haman, hidup dengan ilmu agama tapi tak pernah mengamalkannya seperti Bal'am. Fa innaka mayyit, karena sesungguhnya engkau akan mati. Setelah mati darah berubah menjadi nanah akan membusuk dan kita akan kembali ke dalam tanah dan akan menjadi santapan cacing tanah. Minha khalaqnakum, dari tanah kita dijadikan. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah kita akan dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanah pula kita akan dibangkitkan untuk yang kedua kalinya. Cukuplah sudah. Serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita pagi hari ini merenung? Untuk apa hari ini kita berpikir? Untuk apa hari ini kita berkumpul? Belum tentu esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun akan datang kita akan berjumpa seperti ini lagi. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa, karena Allah Maha berkehendak. Kalau Allah Maha berbuat, kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita terasa sempit, mungkin karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita penuh dengan duka, mungkin karena tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas bulan Ramadan ini, 11 bulan ke depannya, anginnya kencang, ombaknya deras. Di atas ombak diterjang gelombang. Banyak kapal yang pecah, terdampar. Sebelum berlayar, sebelum sampai ke tujuan, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada gading yang tak retak, retaknya dapat jadi ukiran. Tak ada lautan yang tak berombak, ombaknya dapat dijadikan pemandangan. Tak ada manusia yang tak bersalah, namun kesalahan itu akan diampunkan Allah kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita tanam hari ini, maka itulah yang akan kita tuai. Tangan mencincang, bahu memikul. Sedangkan padi yang kita tanam, tunggu juga rumput-rumput liar. Kononlah rumput betul yang kita tanam. Jangan berharap akan dapat menuai padi. Apapun yang kita capai hari ini, akhir kehidupan adalah kematian. Datang sendiri, kembali sendiri, masuk yang kubur sendiri, dibangkitkan sendiri, mempertanggungjawabkan perbuatan pun sendiri, dan menghadap Allah pun kita akan sendiri. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'il haqqi fi kulli qawl. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر قلوبنا ببركته في صيام رمضان وعيد الفطر وسلمنا على الخير ببركته في صيام رمضان وعيد الفطر وقد وجعلنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم نور قلوبنا بنور الإسلام ونور قلوبنا بنور الإيمان ونور قلوبنا بنور تلاوة القرآن ونور قلوبنا بنور في شهر رمضان اللهم اهدنا بالإيمان ومتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا جنة نعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة اللهم زدنا من الدنيا بمجمة يوم القيامة اللهم اتركنا وارزقنا استقامة اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا